Gak gampang jadi generasi sandwich. Tapi saya mau kasih tahu ke kamu, masa depan itu sungguh ada buat kamu. Dan dalam proses ini, layak untuk kamu perjuangkan. Halo close friend, pernah nggak sih kamu merasa capek karena sebuah proses yang kayak nggak ada ujungnya? Seolah semua waktu, tenaga, dan mimpi yang kamu miliki habis hanya untuk bertahan. Kalau iya kamu merasakan seperti ini, kamu nggak sendiri. Saya di sini ada untuk kamu. Di video ini kita akan membahas 3 hal penting untuk kamu yang lagi stuck dalam sebuah proses. Apa aja itu? Ini dia. Yang pertama, kenapa waktu kamu terasa terbuang sia-sia. 2, bagaimana cara kamu untuk bertahan. Dan yang ketiga dan yang terakhir pun adalah 5 solusi agar kamu makin yakin bahwa masa depan itu sungguh ada untuk kamu. Jadi, pastikan kamu nonton sampai habis ya video ini, karena video ini penting untuk perjalanan kamu. Kita bahas pada tahap pertama, kenapa waktu kamu terbuang dengan sia-sia. Banyak dari kita sebagai generasi sandwich hidup dalam sebuah siklus yang tidak ada pernah berhenti. Kita bangun pagi untuk bekerja, pulang kerja pada malam hari dengan keadaan yang lelah, dan esok harus berulang lagi seperti hari ini. Dalam proses ini pun kita sering merasa bahwa waktu itu yang berjalan begitu cepat dan begitu sia-sia juga. Rasanya hari-hari ini waktu kita cuma habis hanya untuk bertahan, bukan berkembang. Dan itu membuat sebuah pertanyaan dalam diri kita. Sampai kapan saya harus begini? Waktu yang terbuang itu bukan karena kamu malas loh ya. Ingat, bukan karena kamu malas, tapi karena kita terlalu banyak menanggung banyak hal. Jadi, kita lupa caranya bergerak maju karena kita hanya sibuk untuk bertahan. Kita ini sibuk mikirin orang tua, adik-adik kita, dan mungkin kalau kamu sudah punya anak atau kamu punya keponakan, kita juga bahkan mikirin bagaimana masa depan mereka. Tanpa kita sadari, kita banyak membuang waktu di sebuah tempat yang membuat kita tidak bertumbuh. Kadang kita duduk termenung seperti ini, terus merasa sendiri, dan kadang hanya mengeluh dalam hati. Gak salah kok kalau kamu merasa kamu lelah atau capek, tapi please, jangan sampai itu nyuri waktu kamu ya. Baik, kita masuk ke bagian yang kedua, bagaimana cara agar kamu tetap bisa bertahan. Kalau kamu tanya ke saya, bagaimana caranya untuk bisa bertahan dalam proses yang melelahkan ini, jawabannya itu ada di sini. Nggak cuma soal bertahan aja, tapi bagaimana caranya untuk kita bisa bertumbuh pelan-pelan. Ini adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kamu mulai praktekkan hari ini ya. Yuk, mulai dari langkah-langkah kecil ini ya. Oke. Yang pertama, atur waktu untuk diri sendiri. Kamu bisa luangkan minimal waktu kamu 15-30 menit setiap hari buat kegiatan yang bikin kamu jadi berkembang. Entah itu kamu baca skill baru, baca buku, atau kamu melakukan sebuah hobi yang membuat hidup kamu lebih hidup lagi. Yang kedua, bikin catatan harian progres kamu. Coba kamu catat hal-hal kecil apa aja yang sudah hari ini kamu capai. Sekecil apapun itu akan membuat kamu sadar bahwa sebenarnya kamu nggak jalan di tempat, tapi kamu berkembang. Nah, yang ketiga, coba kamu kurangi distraksi yang nggak perlu. Kamu harus bisa batasi waktu untuk hal-hal yang nggak produktif. Contoh kayak kamu scroll media sosial tanpa arah ataupun tanpa tujuan hanya untuk menghibur. Coba gunakan waktumu dengan lebih sadar ya. Kayak kamu bisa prioritaskan berapa lama kamu main media sosial, berapa lama juga kamu untuk melatih skill yang kamu perlukan. Dan bagi yang keempat, bangun jaringan atau komunitas. Kamu perlu cari teman yang semangatnya sama kayak kamu agar bisa saling support dan sama-sama bertumbuh juga. Entah itu komunitas online ataupun komunitas offline. Kamu sadar nggak? Kamu itu butuh sebuah lingkungan yang bisa saling menguatkan. Dengan bisa saling menguatkan, kamu juga bisa membuat hidup kamu lebih hidup lagi. Nah, ini bagian akhir yang menurut saya penting adalah ingat tujuan akhirmu. Saya sering menulis di catatan kecil saya alasan kenapa saya hari ini tetap bertahan. Contoh, saya ingin tetap bertahan untuk saya bisa meraih cita-cita saya. Cita-cita saya adalah menjadi seorang pengusaha konstruksi. Dan mungkin saya juga ingin menjadi seorang inspirator agar bisa membuat beberapa generasi sandwich seperti saya juga itu bisa sadar bahwa mereka itu mampu untuk mencapai impian mereka. Jadi saya mungkin bisa bagikan ini. Coba kamu catat 1-10 apa tujuan akhir kamu. Apa yang pengen kamu lakukan dengan hidup kamu. Nantinya setelah kamu sudah tulis 1-10 tujuan akhir yang ingin kamu capai, kamu coba tempel di tempat yang sering kamu lihat. Kamu bisa taruh di tempat yang sering kamu ingin lihat. Bisa kamu tempel di laptop, bisa kamu tempel di depan lemari, dan kamu juga bisa kayak saya lipat kertas tersebut dan saya taruh di dompet saya.
Dan ketika saya lemah dan merasa bahwa hidup ini nggak adil, ataupun saya down, saya akan buka dompet saya dan saya akan buka kertas saya dan saya baca apa tujuan akhir saya, sehingga itu memberi semangat bagi saya agar hidup saya lebih hidup lagi. Ingat, ini perlu kamu lakukan agar semangat kamu terus menyala, dan kamu akan yakin juga bahwa masa depan itu sungguh ada dan nyata, dan sedang kamu bangun sedikit demi sedikit. Ingat ya, proses ini nggak selamanya. Kalau hari ini kamu merasa bahwa proses itu berat buat kamu, itu karena kamu sedang membangun sebuah pondasi yang kokoh. Masa depan itu ada untuk kamu yang mau bertahan dan mau tahan banting. Kamu jangan ragukan itu ya, karena saya percaya suatu hari nanti kamu akan berdiri di tempat yang selama ini kamu impikan. Dan itu saya percaya kamu bisa dan saya juga bisa. Oke, ini yang mau saya katakan ya. Kamu dengar baik-baik ya. Proses yang kamu alami ini mungkin membuat kamu capek ataupun lelah. Yang lebih parah mungkin kamu bisa jatuh berkali-kali juga karena proses ini. Tapi saya mau ingatkan, satu hal yang nggak boleh kamu lupakan. Kamu masih di sini, masih berdiri, dan masih berjuang. Kamu itu lebih kuat dari semua rasa lelah yang kamu rasakan hari ini. Kamu layak untuk sebuah masa depan yang sedang kamu impikan dan kamu perjuangkan hari ini loh. Setiap langkah kecil kamu, sekecil apapun langkahmu itu, adalah bukti bahwa kamu itu nggak pernah menyerah. Kamu nggak akan sendirian. Dan saya mempercayai suatu hal, bahwa suatu hari nanti, kamu akan lihat ke belakang, dan kamu akan mensyukuri bahwa kamu nggak pernah berhenti. Dan ini akan saya sampaikan terakhir di video ini. Ingat, yang bertahan hari ini adalah yang akan menang di masa depan. Nah, kalau kamu merasa bahwa video ini menyentuh perjuangan kamu bisa like, komen pengalaman kamu, dan share ke teman-teman kamu yang lagi berjuang juga ya. Jangan lupa subscribe juga ya, biar kamu nggak sendiri dalam perjalanan panjang ini. Thank you sudah menonton sampai habis. Thanks for watching dan makasih.